Assalamualaikum semuanya. Halo, hai adik-adik. Ketemu lagi dengan saya di channel Azoni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, materi kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dengan pemetaan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.1 dan IPA 3.1 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 4. Setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktekannya. Pernahkah kamu memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatkah kamu apa yang dimaksud gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, sehingga gerak melangkah dan mengayunkan lengan pada gerak berirama termasuk pola gerak dasar lokomotor. Contoh gerak lokomotor adalah berlari, melompat, dan memanjat. Begitu juga dengan berlari untuk merebut bola dalam permainan sepak bola termasuk ke dalam gerak lokomotor. Selanjutnya untuk gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Artinya, bagian tubuh tertentu melakukan gerakan tetapi posisi tetap berada di tempatnya. Contoh gerak non-lokomotor adalah memutar, menggeleng, membungkuk, dan mengayun. Nah, adik-adik, untuk materi selanjutnya, sebelumnya kamu sudah pernah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Perkembangbiakan tidak hanya terjadi pada tumbuhan. Hewan juga mengalami perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Masih ingatkah kamu pembahasan tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara generatif dan vegetatif? Ayo kita pahami lebih detail lagi. Jadi perkembangbiakan itu ada 2. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif.
dari dua perbedaan tersebut. Untuk yang pertama, perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tentunya di dalam perkembangbiakan tumbuhan, sel kelamin jantan adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Ini sudah saya terangkan di pembelajaran subtema 1. Kamu bisa cek kembali video-video yang menerangkan tentang perkembangbiakan generatif, utamanya perkembangbiakan generatif tumbuhan. Kemudian untuk perkembangbiakan generatif yang hewan itu ada di subtema 2. Kalian bisa cek videonya seperti ini. Jadi perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 cara. Masih ingatkah kamu? 3 cara itu adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, perkembangbiakan generatif ini itu dilakukan lewat kawin atau seksual. Selanjutnya, perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan untuk membentuk individu baru yang dilakukan dengan cara tidak kawin dan hanya membutuhkan satu induk saja. Berbeda dengan generatif, perkembangbiakan vegetatif tidak menyatukan sel kelamin jantan dan betina. Individu baru ini dihasilkan dari bagian tubuh induknya, maka mayoritas individu baru ini memiliki sifat dan karakter yang mirip seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan bisa dilakukan lewat 3 cara, yaitu yang pertama tunas. Contohnya hidra dan porifera. Kemudian yang kedua adalah membelah diri. Contohnya amuba. Kemudian yang ketiga fragmentasi. Contohnya planaria. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif biasanya berpusat pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Untuk yang pertama adalah cangkok. Dalam pertanian, pencangkokan adalah suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut masih tersambung dengan tanaman induk. Kemudian yang kedua adalah stek batang. Stek batang merupakan salah satu metode yang paling sering dilakukan para petani karena memerlukan proses yang cukup sederhana. Dan yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, selain itu, perkembangbiakan vegetatif juga berpusat pada perkembangbiakan vegetatif alami. Contohnya adalah akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragih. Nah, adik-adik, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya, ayo mencoba. Ayo mencoba berkreasi membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di
tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Ini ada beberapa langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Perhatikan cara membuat poster dengan gambar hewan. Langkah-langkahnya seperti ini. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekan kepada adik-adik kelas dan warga di sekolahan. Jadi tugas kalian adalah buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Gunakan gambar dan gunakan kertas gambar dan warnai semenarik mungkin. Kasih kata-kata untuk mengajak, untuk menarik pembaca. Sampaikan postermu kepada orang tua dan teman di lingkunganmu. Sampaikan hasilnya kepada guru. Oke adik-adik, materi selanjutnya, ayo renungkan. Saya akan menyimpulkan perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Keduanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dilakukan secara kawin atau peleburan sel jantan dan betina. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan tidak kawin atau tidak ada peleburan sel jantan dan betina. Lalu perkembangbiakan secara generatif membutuhkan sel jantan dan betina. Dibanding dengan perkembangbiakan secara vegetatif membutuhkan satu sel induk. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif, sifat individu baru tidak sama persis dengan induknya. Tetapi perkembangbiakan secara vegetatif, sifat individu baru sama persis seperti induknya. Dan yang terakhir, perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 3 cara, yakni tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Oke adik-adik, materi kali ini saya kira sudah begitu lengkapnya. Tetapi mungkin jika masih ada yang kurang, tetap kalian harus membaca dari sumber-sumber lainnya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.